Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Meskipun masing-masing ada di rumah, di tempatnya masing-masing, tapi Miss Grace tetap senang karena kita semua masih dipersiapkan oleh Tuhan untuk menikmati sarapan sorgawi setiap pagi. Sudah sarapan belum? Sudah pakai nasi uduk? Waduh, sekarang kita sarapan sorgawi dulu. Mari kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Hari ini kita ditemani juga dengan Miss Debbie, Mr. Joel. Rame-rame kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Semalam kami bisa tidur nyenyak, kami bisa bangun pagi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami sangat-sangat berterima kasih karena kami punya Allah yang luar biasa, yang terlalu besar kasih-Nya sehingga tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Mari Roh Kudus, inilah kami, kenyangkan kami dengan sarapan sorgawi, supaya bukan hanya perut kami saja yang kenyang, tetapi jiwa kami, roh kami dikenyangkan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siapkan piring hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, luar biasa. Mari kita mau naikkan dulu satu pujian. Saya senang sekali hari ini karena ada yang pinter-pinter nyanyi. Kita naikkan pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Oh, senang sekali jadi anak Tuhan. Bukan anak hantu ya, anak Tuhan. Anak Tuhan ada bedanya. Anak Tuhan bukan tidak boleh bohong saja, tapi anak Tuhan tidak suka berbohong. Sebab yang suka berbohong adalah anak siapa? Anak mama? Bukan. Anak papa? Bukan. Anak hantu. Itu yang suka berdusta. Kalau anak Tuhan, anak mama, anak papa tidak suka berdusta, tidak suka berbohong. Firman Tuhan hari ini, sarapan kita diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sudah buka kan Alkitabnya ya? Ya, Roma pasal 8 ayat 14. Miss Grace akan bacakan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Hari Minggu yang lalu kita merayakan, memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Lalu minggu-minggu, selama 1 minggu kita menantikan peristiwa Pentakosta yang pernah terjadi dan terus terjadi sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nanti. Ya, apa sih hari Pentakosta? Hari Pentakosta hari di mana semua orang percaya kepada Kristus, percaya kepada Alkitab, memperingati turunnya Roh Kudus, mengurapi setiap orang percaya. Jadi sampai hari ini Roh Kudus masih terus mau mengurapi, masuk tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Anak-anak kalau percaya Tuhan Yesus juga sama. Dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus. Nah, hari ini sarapan sorgawi bilang begini. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus, adalah anak Allah. Jadi ada cirinya loh. Anak mama ada mirip-miripnya sama mama atau sama papa, anak mama dan papa. Anak Tuhan
Tuhan juga ada miripnya. Miripnya apa? Miripnya adalah hatinya seperti hati Tuhan. Tidak suka bohong. Nah, ada Roh Kudus yang memimpin setiap anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Bedanya begitu. Kalau bukan anak Allah, nggak dipimpin oleh Roh Allah. Tapi kalau bilang dirinya anak Allah, dia dipimpin oleh Roh Allah. Lalu bedanya apa? Caranya gimana? Apa di sini ada gambar Roh Allah, ada tulisan Roh Allah, dipimpin Roh Allah? Bukan. Ada buktinya. Buktinya dari mana? Terlihat dari perbuatan sehari-hari. Di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-16 berkata demikian. Galatia 5 ayat ke-16 berkata demikian. Maksudku, kata Paulus menulis surat kepada orang-orang jemaat anak-anak Tuhan di Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, rohnya huruf besar. Artinya hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi waktu kamu membiarkan Roh Kudus memimpin kamu menjadi anak-anak Allah, kamu tidak mengikuti keinginan daging. Keinginan daging apa sih? Ini kan daging nih, ya. Ini kan daging kita. Kita kan semuanya kan terdiri dari tulang, daging, ada darah, ada air di dalam diri kita. Nah, kita punya keinginan daging apa yang udah pasti? Coba apa? Lapar. Jadi pengennya makan melulu. Makan boleh nggak? Boleh. Tuhan suruh kita makan dengan teratur dan makan yang sehat. Tetapi bukan artinya makan melulu. Sebab itulah dikasih sarapan sorgawi. Juga perlu makan. Makannya firman Tuhan. Bukan Alkitabnya dirobek, dimasak, digoreng. Kayak kue tiaw, bikin kue tiaw goreng. Bukan. Artinya firman Tuhan kita dengarkan, kita lakukan itu menjadi makanan. Lalu keinginan daging makannya gimana? Makan nasi, hamburger, semuanya makan terus. Itu menjadi keinginan daging. Apalagi? Apa? Miss Grace dengar apa? Marah. Marah juga. Banyak keinginan daging. Dan Tuhan mau kita tidak lakukan itu, tidak ikutin. Mari kita baca lagi ya. Dalam Galatia pasal 5 yang tadi, kita pindah ke ayat 19. Sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu ayat 19. Percabulan. Miss Grace kok ngomong cabul-cabul? Firman Tuhan bilang begitu. Apa sih percabulan? Itu loh kalau ngomong yang genit-genit. Kamu pacarnya ya di sinetron. Nah, anak-anak Tuhan tuh gak seperti itu. Kalau nonton yang gitu-gitu jadi nanti perkataannya, pikirannya ya tidak sopan, tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kecemaran, sama ngomong yang kasar-kasar. Lalu dikatakan lagi hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Marah, berantem, makan melulu. Nah, sama itu, ya. Itu namanya hawa nafsu. Lapar. Mamanya bilang, aduh jangan makan melulu. Beras sudah tinggal sedikit. Belum dapat kerjaan nih, gajinya sudah mau habis, belum masuk kerja. Ayo anak-anak, ya Tuhan juga gak mau. Kemudian ayat yang ke-20, penyembahan berhala. Wah, berhala apa sih? Itu loh, yang bukan Tuhan, disembah-sembah, dicinta, disayang-sayang. Patung, ada. Pokoknya saya kalau tidur apapun, bawa HP. Bawa mobil-mobilannya kemana pun tidak boleh terlepas. Miss Grace dulu waktu masih kecil, masih kecil juga loh, sampai SMA ya. Miss Grace kalau tidur punya bantal kecil, ya bantal kecil, tapi bantalnya nggak bau, karena kalau udah kotor udah buang, dibikinin lagi sama mami Miss Grace. Kenapa? Miss Grace pengen kalau tidur tuh ada bantal yang kecil nempel di pipi gitu, enak dingin, seperti itu. Jadi kalau pergi kemana-mana nggak bawa bantal kecil, Miss Grace susah tidur. Itu sudah jadi berhala. Kalau bantal kecilnya
suka diumpetin sama koko Miss Grace bisa marah, bisa nangis, bisa kesel. Itu sudah jadi berhala. Ya. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Tuhan. Kita nggak boleh kehilangan, itu harus, wah itu namanya berhala. Kalian lebih suka belajar tapi berdoa nggak suka, itu pun sudah jadi berhala. Karena Tuhan mau kita mencintai Tuhan di atas segala-galanya, baru yang lain. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu, kata Tuhan begitu. Ya, jadi yang dari TK nih, ayo yang punya mainan, punya boneka. Kemana-mana nggak boleh diganggu, mesti bawa itu, makan, bawa mandi, bawa tidur, bawa semua. Tuhan bilang ayo jangan jadi berhala. Tuhan nggak suka, itu perbuatan daging. Kemudian lagi ya, sihir. Saya nggak suka sihir, tapi demen banget kalau nonton film yang ada sihir-sihirnya. Ya, lalu katanya perseteruan, apa sih? Permusuhan. Kan Tuhan ingetin kita beberapa minggu yang lalu. Jangan seperti kakak-kakaknya Yusuf kepada Yusuf. Ada iri hati, tidak boleh. Lalu katanya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois. Percideraan, artinya berantem tuh sampai pukul-pukulan. Lalu suka ada apa? Roh pemecah belah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tuhan gak mau. Ya. Sebab itu bukan ciri-ciri anak Allah. Ciri-ciri anak Allah dipimpin oleh Roh Allah, tutur katanya, perbuatannya, apa yang dilihat, apa yang didengar nggak sembarangan. Tapi kalau kita semua dengar yang sembarangan, wah semua lagu yang sopan, tidak sopan, semua didengar, dihafalin. Tuhan katakan Tuhan kasih suara yang bagus untuk memuji Tuhan, untuk mengatakan hal-hal yang baik. Nyanyi lagu silakan, bukan lagu gereja, tapi asal jangan yang tidak sopan. Lagu patah hati, bisa. Aduh sakitnya hati ini. Waduh, Tuhan nggak mau begitu. Mari kita naikkan pujian, nyanyian yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, anak-anak yang Tuhan sayang, ibu bapak yang ikut mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Seluruh anggota keluarga, kita mau izinkan Roh Allah memimpin kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Karena tanpa dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus sudah dicurahkan, buka hati, biarkan Dia pimpin hidupmu. Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya, tetapi tidak cukup hanya ada. Dia harus dibiarkan memimpin hidup kita. Memimpin apa yang kita katakan, memimpin apa yang kita pikirkan, memimpin apa yang kita lihat, memimpin apa yang kita dengar, memimpin kemana langkah kaki kita berjalan, memimpin apa yang kita perbuat. Mari kita mau katakan, Roh Kudus, pimpin saya nggak mau jalan sendiri. Saya mau terus menjadi anak Allah. Mari kita naikkan satu pujian. Rohmu yang hidup, penuhiku. Kita tundukkan kepala, taruh tangan di hatimu, katakan rohmu yang hidup. Penuhiku, mengalir Tuhan. Amin Tuhan Yesus, kami perlu Roh Kudus, penuhi hati kami, mengalir di dalam hidup kami. Bersamamu dalam mari izinkan Roh Kudus, katakan aku buka hatiku, mari Roh Kudus, jamah aku. Kalau selama ini aku masih terus dikuasai oleh daging, aku gampang marah, aku sering iri hati, aku bahkan baru kemarin berantem. Mulutku mengatakan hal-hal yang penuh dengan kebencian. Aku melihat, menonton hal-hal yang tidak baik. Aku mendengarkan percakapan yang tidak sopan. Mari, Rohmu yang hidup pimpin aku, penuhi aku. Mari. Mu yang hidup penuhiku. Kita sepenuh suara naikkan pujian ini. Jangan malu.
Jangan malu, sebab saat ini engkau sedang berdoa, berbicara dengan Tuhan. Engkau mau Roh yang Kudus itu sucikan engkau. Pimpin setiap kami ya Tuhan, supaya jangan perkataan kami ini berdosa di hadapan Tuhan. Jangan apa yang kami lihat berdosa di hadapan Tuhan. Apa yang kami dengar itu menyakiti hati Tuhan. Apa yang kami perbuat, kemana kami pergi, isi hati kami, isi pikiran kami, jangan sampai kami berdosa kepada Tuhan. Ambil alih Tuhan, ambil alih seluruh hidupku. Aku mau menjadi anak-anak-Mu. Aku gak mau menjadi anak yang jahat. Kau ambil alih seluruh hidupku ya Tuhan. Jangan biarkan aku hidup di dalam daging. Karena aku mau sampai nanti Tuhan datang, aku tetap setia menjadi anak-anak. Aku mau Roh Kudus pimpin hidup. Aku mau Roh Kudus terus tuntut perjalanan. Jangan sampai aku tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus bukan hanya sebagai meterai, tetapi untuk memimpin hidup kita. Mulai detik ini, jangan lagi berjalan sendiri. Tapi biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Memimpin apa yang kau katakan. Memimpin apa yang kau dengar. Memimpin apa yang kau lihat. Memimpin apa yang kau pikirkan. Memimpin apa yang kau kehendaki. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok.